Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, perkenankanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yohanes Subali, saya pengajar di Prodi Filsafat Keilahian, program sarjana di Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Bidang keahlian saya adalah teologi dogmatik dan khususnya dalam sakramentologi. Saya mengajar antara lain pengantar liturgi, pengantar teologi Kristiani, sakramentologi, sakramen Ekaristi, gereja sebagai sakramen keselamatan, dan ekumenisme dasar. Dalam video kali ini, saya ingin menampilkan salah satu proses perkuliahan di kelas dalam mata kuliah sakramen Ekaristi. Mata kuliah Ekaristi ini sendiri diberikan di semester 6 dengan bobot 3 SKS, artinya 3 jam kuliah setiap minggunya. Dan dalam mata kuliah Ekaristi ini membahas mengenai yang pertama, pokok-pokok iman Kristiani mengenai Ekaristi dari tinjauan kitab suci, patristik atau bapak-bapak gereja, hukum gereja, lalu yang kedua, tradisi Ekaristi, dan juga berbagai bentuk devosi Ekaristi. Yang ketiga adalah tata perayaan Ekaristi sendiri, dan yang keempat adalah pengalaman iman sebagai orang Katolik maupun non-Katolik terkait dengan Ekaristi ini. Kemampuan yang diharapkan dari mahasiswa setelah mengikuti atau selama maupun nanti setelah selesai mengikuti mata kuliah Ekaristi ini adalah mahasiswa mampu menguasai konsep, teori, dan praktek, serta merefleksikan pokok-pokok iman Kristiani yang terkandung di dalam perayaan Ekaristi secara komprehensif, sehingga memiliki sikap dan kepekaan terhadap keagungan dan kekudusan tradisi gereja tentang Ekaristi dan devosinya sepanjang zaman, serta menghormati dan menghargai pengalaman iman umat beriman, baik yang Katolik maupun yang non-Katolik, sehubungan dengan sakramen Ekaristi ini. Mata kuliah Ekaristi ini dirancang dalam 23 pertemuan karena 3 SKS, termasuk ujian tengah semester, tugas, dan ujian akhir semester. Materi atau pokok yang dipelajari ada 10 pokok. Yang pertama adalah pokok-pokok sejarah perayaan Ekaristi dan tata perayaan Ekaristi. Yang kedua, pedoman dan unsur-unsur perayaan Ekaristi. Yang ketiga, Ekaristi dan bagian-bagian tata perayaan Ekaristi. Yang keempat, Ekaristi dalam kitab suci. Yang kelima, Ekaristi dalam tradisi dan ajaran gereja. Yang keenam, Ekaristi dalam teologi modern. 7. Ekaristi dalam diskusi ekumenis. 8. Ekaristi menurut segi yuridis, pastoral, dan liturgis. 9. Ekaristi dalam kitab hukum kanonik. Dan spiritualitas Ekaristi sebagai pokok yang ke-10. Buku yang digunakan dalam mata kuliah ini tentu saja sumber utamanya adalah kitab suci, lalu dokumen-dokumen gereja yang terkait, dan juga buku Ekaristi sebagai buku ajar dalam mata kuliah ini. Metode pembelajarannya adalah tutorial di kelas, diskusi, tanya jawab, beberapa penugasan dan studi mandiri, baik itu bersifat pribadi maupun kelompok dengan bahan terpilih. Dalam hal ini, Learning Management System atau LMS itu sangat membantu untuk share bahan maupun juga tugas-tugas dari mahasiswa. Sedangkan penilaian itu mencakup tugas 1, 10% bobotnya dari nilai akhir, tugas 2, 25%, tugas atau ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 35%. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya hormati, mari kita simak rekaman kuliah di kelas. Dalam RPS merupakan pertemuan kedua dengan tema pokok-pokok sejarah Ekaristi. Selamat mengikuti. Baik, saudara-saudara, mari kita awali perkuliahan kita hari ini dengan
masih membuat suasana yang terima dari itu kiranya memberikan belajar pada hari ini. Semoga ya diberikan dengan terima semoga tidak kepada manusia. Semoga Tuhan yang berkenan dan akan disebutkan. Amin. Bapak dan Tuhan Kudus. Amin. Terima kasih untuk doanya. Dan hari ini, pagi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita. Ini pertemuan kedua. Minggu yang lalu kita sudah memulainya dengan istilah-istilah ya, istilah-istilah mengenai Ekaristi, misa dan segala artinya ya. Dan hari ini kita akan melanjutkan mengenai topiknya adalah Ekaristi atau perayaan Ekaristi itu dari masa ke masa ternyata bentuknya tidak selalu sama gitu ya. Akan berubah atau berkembang dari waktu ke waktu. Nah, kita akan melihatnya ya. Yang pertama tentu saja kita mengawali dari zaman atau masa gereja perdana. Ada kekasan dari masing-masing periode ya. Betul, apakah bisa membayangkan dulu perayaan Ekaristi itu sama persis dengan kita sekarang ini atau tidak? Berbeda. Apalagi waktu itu suasana pasti sangat lain dari kita. Oke, zaman gereja perdana kira-kira gimana ya perayaan Ekaristinya? Waktu itu ada yang membayangkan? Apakah sudah seperti di gedung-gedung gereja seperti sekarang ini? Belum. Nah, ini masih sederhana sekali. Ya, dalam kisah para rasul ini kita dapat melihat ternyata mereka masih sederhana sekali dengan merayakan Ekaristi atau perjamuan itu baru di rumah-rumah, belum seperti di gereja-gereja seperti kita sekarang ini. Oke, ini yang terjadi pada gereja perdana masih sangat sederhana. Lalu, kenapa hari Minggu kita anak-anak ketika masih anak-anak itu menyanyikan hari Minggu itu hari Tuhan? Yang betul, karena kesaksian dari kitab suci sendiri, Yesus itu bangkit pada hari Minggu. Hari pertama pada minggu itu, padahal kan hari ke-7 kan adalah Sabat. Sabat artinya Sabtu. Jadi hari Minggu, lalu kemudian diteruskan dalam gereja menjadi perayaan kita, kekasan kita. Waktu itu kan masih dalam kesatuan dengan orang-orang Yahudi, tetapi kemudian memisahkan diri. Nah, tetapi waktu itu tentu saja belum jadi hari libur sekarang ini seperti sekarang ini. Menjadi hari libur itu baru pada abad ke-4 dengan adanya Edict Milan, ya. Itu dalam sejarah kita. Oke, nah waktu itu masih sederhana sekali perayaan Ekaristi kita, ya. Yang menjadi pokok adalah waktu itu ada acara makan lebih dahulu seperti ini. Lalu perayaan Ekaristi itu intinya ya pemecahan roti dan berkat atas piala dan anggur. Nah, kemudian dalam perkembangannya ini acara makan ini kemudian dipisah. Ini lalu tidak kemudian seperti ini kan acara makan dan minum betulan gitu ya, tetapi lama-lama kemudian terpisah. Nah, kemudian pada waktu itu pasca rasuli atau sesudah zaman para rasul itu agape itu yang tadi acara makan tadi malam minggu gitu ya, lalu perayaannya itu dini hari aja ketika maka kemudian setelah acara agape ini kemudian diisi dengan bacaan-bacaan gitu yang kemudian sekarang ini menjadi liturgi ya. Nah, lalu dalam perkembangan selanjutnya pada abad pertama, nah ini menjadi dua bagian yang relatif tetap seperti sekarang ini. Tadi dengan liturgi sabar dan bacaan-bacaan itu panjang sekali karena kan menunggu sampai pagi.
dari agape. Nah, kemudian dilanjutkan dengan liturgi Ekaristi yang berisi doa syukur agung dan komuni, itu yang menjadi pokok. Waktu itu belum ada, sebelum, kalau sekarang ini sebelum itu disampaikan ritus buka, lalu setelah liturgi Ekaristi ritus penutup. Nah, waktu itu belum ada, ini kan masih awal sekali. Nah, dalam perjalanan selanjutnya pada abad kedua dan ketiga, sesuai situasi yang ada, waktu itu belum ada doa syukur agung pada TPE seperti sekarang ini. Maka pemimpin perayaan pada waktu itu ya masih berusaha merumuskan sendiri-sendiri doa-doanya, belum seragam seperti sekarang ini. Bahasa pengantarnya juga adalah bahasa Yunani. Nah, kemudian dalam perkembangannya ini pada abad keempat itu menjadi terjadi perubahan yang sangat besar di sini dengan adanya Edi Milan. Edi Milan itu apa yang terjadi dengan orang-orang Kristen waktu itu? Orang-orang Kristen dihargai oleh Kaisar Konstantinus. Ya, mereka kemudian boleh beribadah dengan sebetulnya kan, atau sebelumnya kan mereka dikejar-kejar, ya. Dikejar-kejar lalu dibunuh, bahkan harus dikakui, perayaannya juga sembunyi-sembunyi. Tetapi dengan adanya Edi Milan itu lalu mereka bebas. Nah, apalagi nanti jadi agama negara pada tahun 380. Dengan adanya Edi Milan, perayaan Ekaristi juga mengalami banyak perubahan ini. Nah, ini kemudian yang sebelumnya perayaan Ekaristi dilaksanakan di Karakubi karena mereka bisa, lalu perayaan Ekaristi sekarang di tempatnya di Basilika sangat meriah dengan pakaian yang indah juga, dengan hiasan gereja yang sangat meriah juga. Lalu juga kembali ada tambahan-tambahan ritus pembuka, nyanyian-nyanyian, perarakan, burial. Nah, ini mulai berkembang dengan pesat setelah adanya Edi Milan ini. Nah, setelahnya pada masa atau abad pertengahan yang cukup panjang. Nah, ini lalu dalam gereja Latin, ini yang dimaksud gereja Latin. Ya, gereja itu ada dengan bahasa Latin. Kemudian mulai muncul ini rumusan-rumusan yang jelas, padat, singkat, kokoh, kuat dari segi rumusannya. Tetapi umat kemudian paham tidak dengan bahasa Latin? Tidak. Lalu umat justru terasing dengan perayaan Ekaristi karena yang paham bahasa Latinnya keliru saja. Lalu umat apa yang terjadi? Kemudian apa yang mereka lakukan? Malah doa sendiri-sendiri. Dan imam yang memimpin itu tidak seperti kita sekarang itu menghadap ke kita, ke umat, tetapi menghadap ke tembok. Jadi membelakangi umat pada waktu itu. Umat terasing ini, tidak tahu apa yang terjadi. Dan kemudian kan sekarang juga masih tidak kalau misalnya doa syukur agung atau konsekrasi itu dibimbing masih. Nah, waktu itu kan untuk menandai kan umat lalu waktu itu sibuk dengan doa sendiri-sendiri gitu ya. Nah, kemudian untuk menandai sekarang berhenti dengan doa kalian gitu. Lalu konsentrasi ke sini ditandai dengan meeting itu. Nah, itu ada sejarahnya. Karena waktu itu umat terasing dengan perayaan Ekaristi. Perkembangan selanjutnya bagaimana? Nah, ini pada abad pertengahan ditandai dengan unsur-unsur, wah ini makin meriah. Kan kemudian banyak unsur budaya dari Eropa, Prancis, Jerman, Italia dan sebagainya masuk dalam perayaan itu, ditambahkan di dalamnya. Lalu juga diskusi teologinya juga berkembang di sini, tetapi sekali lagi umat terasing dari perayaan Ekaristi itu karena mereka tidak paham dengan bahasanya sendiri, dengan tata caranya sangat berbeda
suasana ini berkembang atau berubah, kita boleh memakai bahasa kita itu apa? Konsili Vatikan. Konsili Vatikan kedua. Konsili Vatikan kedua dilaksanakan pada tahun berapa? Sampai tahun berapa? 1962 sampai 1965. Nah itu baru kemudian berubah. Oke, sekarang kita lihat tadi kan umat terasing dengan perayaan Ekaristi ya, karena mereka tidak paham bahasanya, tidak tahu, imamnya membelakangi umat, lalu umat juga tidak terlibat. Nah, yang berkembang pada waktu itu adalah devosi Ekaristi karena mereka tidak tahu, tidak tahu apa yang dilakukan. Nah, maka devosi malah berkembang pada masa ini. Rosario, umat itu sendiri-sendiri, lalu juga mereka hanya menunggu konsekrasi ini. Tadi ditandai dengan apa? Titik tadi harus sekarang kita sudah memakai bom gitu ya. Nah itu sebetulnya adalah sisa-sisa dari latar belakang ini karena waktu itu terasing dengan pelayanan Ekaristi. Nah selanjutnya sekarang perubahan pada abad ke-19 dan 20. Kita sedikit agak melompat pokok saja. Detailnya kan sudah kita baca ya dalam buku ajar maupun juga dalam video materi yang sudah kalian cermati itu. Nah ini banyak pertanyaan yang baca kalian. Oke, nah ini pokok-pokoknya saja. Bila pada abad ke-19 20 apa yang terjadi? Nah ini pada abad ke-16 kan ini masuk bagian dari atau sudah abad pertengahan tadi ditandai ya pada abad ke-16 ditandai dengan reformasi gereja. Tokoh yang terkenal reformasi atau reformator gereja ini siapa? Martin Luther, siapa lagi? Calvin, ada lagi Zwingli, ya tentu itu tokoh yang besar. Tapi toh banyak juga reformator lain yang kemudian muncul di sana. Nah, pada masa ini nantinya terjadi perdebatan yang cukup pelik di dalam atau mengenai perayaan Ekaristi gitu ya, antara reformator dan gereja Katolik. Ketika reformasi itu terjadi, lalu gereja Katolik menanggapi kaum reformator itu dengan konsili apa? Trente ya, konsili Trente itu diadakan karena adanya reformasi dalam gereja ini. Termasuk di dalamnya adalah ajaran mengenai Ekaristi, nanti juga akan ditanggapi. Sementara hari ini kita melihat perjalanan sejarah terlebih dahulu. Nanti isi perdebatannya pada masa-masa apa yang terjadi pada abad atau sesudah abad pertengahan ini, reformator misalnya ini Luther mengatakan apa, Zwingli mengatakan apa, Calvin mengatakan apa, lalu gereja Katolik punya pendirian apa. Nah, nanti ketika kita masuk ke dalam diskusi teologis di sana kita akan membahas itu. Ya, kita menempatkan dalam konteks sejarahnya terlebih dahulu. Tadi seperti yang sudah kita lihat, reformasi ini kemudian ditanggapi dengan Konsili Trente ya, tahun 1545 sampai 1563. Tadi untuk menghadapi reformator. Nah, hasil penting dari atau terkait dengan perayaan Ekaristi adalah muncul perintah untuk atau penyusunan tata perayaan Ekaristi Romawi, karena sebelumnya itu belum ada istilahnya yang sungguh-sungguh seragam. Nah, lalu pada tahun 1570 ini muncullah misalnya Romanum yang kemudian akan berlaku 400 tahun. Panjang sekali 4 abad. Nanti setelah Konsili Vatikan kedua baru kemudian muncul yang baru.
Oke, nah liturgi gereja waktu itu ditandai sifatnya adalah agung, piramidal, karena letus tadi. Ini polemik itu apa ya? Polemik antara siapa dan siapa? Tadi kalau melihat konfliknya antara reformator dan gereja Katolik tentu saja ini, maka ajarannya juga bersifat polemik. Artinya reformator ajaran apa, lalu gereja Katolik punya pendirian seperti apa, ya. Oke. Dan umat juga masih terasing di sini karena memakai bahasa Latin, yang tahu bahasa Latin tidak banyak. Nah, kemudian pada abad ke-20, nah ini kita masuk ke sini, muncul aneka beragam. Biasanya kalau kita itu tidak bukan sesuatu, kemudian juga muncul lalu membuat gerakan tertentu. Karena difusi juga muncul karena umat yang tidak memahami atau tidak terlibat, tidak tahu apa yang sebenarnya dan seterusnya. Nah, kemudian dalam atau menjelang Konsili Vatikan kedua pada abad ke-20 ini, lalu muncullah pembaruan-pembaruan termasuk juga dalam liturgi ini. Ya. Oke, nah lalu gerakan pembaruan muncul pada abad atau mulai pada abad ke-17, tetapi kemudian nantinya akan memuncak menjelang Konsili Vatikan kedua. Ya, di sini juga mulai muncul anjuran untuk ikut misa harian dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk ke Konsili Vatikan kedua ini yang berlaku sampai sekarang. Pencetusnya adalah Paus Yohanes ke-23. Nah, inti semangatnya tentu saja adalah pembaruan gereja. Tentu ini tidak seperti reformator pada abad 16 tadi, tetapi ingin gereja yang membuka diri sekarang. Nah, hasil penting untuk perayaan Ekaristi adalah ini penyusunan Misale Romanum yang baru. Tadi Misale Romanum pertama itu 1570. Nah, ini baru 4 abad kemudian muncul pembaruan ini. Jadi dapat dibayangkan selama 4 abad itu lalu memakai yang sama. Baik, ini sekilas perjalanan atau perkembangan perayaan Ekaristi kita dari abad ke abad. Nah, untuk membantu melihat kembali apa yang kita pelajari hari ini, ya, ada 2 pertanyaan untuk assessment. Yang pertama adalah apa yang menjadi ciri khas dari perayaan Ekaristi dalam setiap periode sejarah gereja. Jadi kita sudah mulai dari gereja perdana dan kemudian kita akhiri dengan Konsili Vatikan kedua. Ada masa-masa, ada gereja perdana seperti apa, lalu abad pertama, kemudian abad 2 dan 3, abad pertengahan, lalu abad 16 dengan munculnya reformasi, kemudian lanjut sampai menjelang abad ke-20 dan pembaruan-pembaruan yang ada dan juga dalam Konsili Vatikan kedua. Setiap masa ada perubahan, perbedaan, ada juga teologi juga terkait dengan perayaan. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah suatu saat, ini pertanyaan dari saya, nah ini setelah ini kan masih 1 jam pelajaran toh. Nah, nanti lalu masuk dalam kelompok kecil-kecil yang seperti sudah kita sepakati di waktu itu. Kita diskusikan untuk yang pertanyaan yang kedua ini. Apakah suatu saat bentuk dari perayaan Ekaristi bisa berubah? Tadi yang pertama kan kita melihat sejarah perjalanan dari
gereja perdana sampai konsili Vatikan kedua. Nah, setiap masa ada perbedaan, ada beda. Lalu pertanyaan kedua adalah apakah ke depan itu juga akan berubah, gitu ya? Nah ini nanti ya dapat kita bawa dalam diskusi selanjutnya. Masih ingat anggota kelompoknya untuk diskusi? Masih ya, bertiga-tiga nanti masuk dalam diskusi dan kemudian dua pertanyaan ini bisa membantu kiranya. Oke, baik. Silakan nanti dalam kelompok juga mencatat pertanyaan-pertanyaan apa saja ya, dari materi, dari buku ajar, dari video materi, atau yang saya garis bawahi pagi hari ini. Mungkin ada hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut, silakan dicatat dan nanti dalam pertemuan jam pertama minggu depan akan kita munculkan atau kita bahas bersama. Oke. Baik, terima kasih untuk semua bentuk perhatiannya dan juga setelah ini sekarang masih masing-masing karena nanti sudah tidak bertemu lagi belum minggu depan, maka kalau kita tutup dengan doa singkat terlebih dahulu. Silakan, mohon untuk menutupnya doa singkat. Baiklah, mulai dari dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang mengucap syukur kepada atas segala amal berkat yang boleh kami terima dalam belajar pada hari ini. Kiranya apa yang telah kami dapat pada sekolah ini sungguh berguna bagi kehidupan kami. Ini semua kami mau dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat masuk ke dalam kelompok masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, demikianlah gambaran singkat contoh perkuliahan di kelas dengan atau dalam mata kuliah Ekaristi. Semoga bermanfaat. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak. Salam sejahtera untuk kita semua dan Tuhan memberkati.